Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak semuanya? Alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar. Oke. Sehat semuanya ya? Ada yang sakit gak hari ini? Ada Pak Ada siapa? Rizik Oh, sama siapa ya namanya ya? Banyak ya, Putri sama jadi Putri. kita doakan semoga semuanya sembuh yang sakit. Amin. Ya, segera berangkat lagi kita belajar bareng-bareng. Baru absen dulu, Diana. Hadiroh. Terus Fitri, Hadiroh. Putri. Putri izin Pak. Ya, udah. Sebelum pelajaran hari ini dimulai, berdoa dulu ya. Semoga bisa diberikan kelancaran dalam belajar di hari ini. Amin. Doa kelas, silakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baru mulai pelajaran hari ini yaitu SKI. SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Islam. Di sini ada guru juga mengajikan materi. Mari belajar sejarah. Sejarah kali ini yaitu kita mulai. Oke. Mulai. Materi hari ini yaitu mengenai tentang biografi tokoh keagamaan organisasi Islam di Indonesia. Baik, yang pertama ada kompetensi untuk para siswa-siswi kelas ini. Ada yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah menghargai dan menghayati ajaran agama Islam yang dianutnya. Kemudian yang kedua, tujuannya menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial. Yang ketiga, menganalisis dan menerapkan pengetahuan seperti faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan tersebut. Kemudian yang keempat ada tujuan pembelajarannya yaitu mengolah, menyaji, menalar dalam ranah konkret atau menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat dalam ranah abstrak seperti menulis, membaca, menghitung, atau menggambar dan mengarang. Oke, kita next. Kemudian ada capaian pembelajaran hari ini yaitu anak-anak untuk bisa menghayati nilai-nilai positif dari tokoh pendiri organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia dalam berdakwah. Kemudian capaian yang kedua, anak-anak bisa mengamalkan sikap tanggung jawab, santun, dan peduli. Yang ketiga, menganalisis biografi tokoh pendiri organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia. Kemudian capaian yang keempat yaitu menyimpulkan peran tokoh pendiri organisasi kemasyarakatan Islam dalam bentuk sikap cinta tanah air dan bela negara Indonesia. Oke, kita kembali ke Brenda. Langsung kita ke materi. Tadi sudah kompetensi, kita ke materi. Ini nanti bagus share biar kalian buka bisa di rumah masing-masing untuk mengulas kembali. Baik, materi. Materi kita hari ini ada tokoh pendiri dua ormas terbesar di Indonesia. Yang pertama yaitu ada beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian yang kedua ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Adram Asy'ari ini pendiri Nahdlatul Ulama. Kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri pendiri organisasi Islam Muhammadiyah. Oke, yang pertama dulu yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir dengan nama kecil Muhammad Hasyim. Beliau lahir di Pondok Gedang Diwa, Jombang, Jawa Timur pada hari Selasa 24 Dzulqa'dah 1287 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 14 Februari 1871 Masehi. Ada sedikit karomah terkait nama kecil beliau, yaitu ketika di dalam kandungannya dan kelahirannya tampak adanya sebuah isyarat yang menunjukkan kebesaran beliau. Yang pertama yaitu ketika dalam kandungan Bunyai Halimah bermimpi melihat apa?
bermimpi melihat bulan purnama yang jatuh ke dalam kandungannya. Kemudian isyarat yang kedua yaitu ketika melahirkannya Halimah tidak merasakan sakit sedikit pun. Oke, kita next. Yahya Samari ketika berusia 15 tahun mulai menggembara untuk menuntut ilmu. Beliau menuntut ilmu di usia 15 tahun memulai. Beliau belajar ke pondok-pondok pesantren yang masyhur di tanah Jawa, khususnya Jawa Timur. Beberapa pondok pesantren tersebut adalah Wonorejo di Jombang, Wonokoyo di Probolinggo, Trenggilis di Surabaya, serta di Langitan. Kemudian di Kiai Muhammad Khalil Bangkalan atau Syekhona Khalil. Oke, kita next. Ulama-ulama besar yang tersohor pada saat itu ditanginya untuk belajar sekaligus mengambil berkah. Jadi Kiai Hasyim Asy'ari datang untuk menimba ilmu kepada ulama-ulama besar seperti Syekh Su'ab bin Abdurrahman, Said Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Itu beliau terkenal dengan ilmu hadisnya. Kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani serta Syekh Khotib Al-Minangkabawi. Upaya yang dilakukan ini tidak sia-sia. Jadi setelah menuntut ilmu, upayanya tidak sia-sia. Setelah sekian tahun berada di Mekah, jadi beliau selain menuntut ilmu di tanah Jawa, juga menuntut ilmu di tanah Makkah Mukarramah. Berada di Mekah sebagai bekal untuk beramal dan mengajar di kampung halaman. Sepulang dari tanah suci, beliau memulai mengajar. Beliau pertama kali mengajar di pondok pesantren Gedang Diwa. Oke, next. Pada tanggal 26 Rabiul Awal, beliau mendirikan pondok pesantren Tebuireng bersama rekan-rekannya seperjuangan seperti Kiai Abbas Buntet, Kiai Soleh Bendokrep, Kiai Samsuri Wanantoro, dan beberapa kiai lainnya. Kemudian pada tanggal 16 Sya'ban atau bertepatan 31 Januari 1926 di Jombang, Jawa Timur, beliau mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama atau artinya kebangkitan para ulama bersama Kiai Haji Bisri Samsuri, Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan ulama-ulama besar lainnya. Asas dan tujuan organisasi tersebut adalah memegang dengan teguh salah satu dari mazhab 4, yaitu mazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Malik, kemudian Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hambal. Oke, next. Nah, pada waktu itu beliau Kiai Hasyim Asy'ari terpilih menjadi Rais Akbar NU sebagai gelar yang hingga kini tidak seorang pun menyandangnya. Beliau juga menyusun Qonun Asasi Peraturan Dasar NU yang mengembangkan paham Ahlussunnah wal Jamaah. Lah, gelar itu beliau disebut sebagai Hadratus Syekh. Oke, next. Ini balik. Pada kurun waktu itu, beliau menorehkan tinta emas pada lembaran perjuangan bangsa dan negara Republik Indonesia. Ketika Belanda hendak kembali menjajah Indonesia, beliau menyerukan resolusi jihad, yakni fatwa bahwa setiap muslim wajib berjihad membela dan mempertahankan tanah air pada tanggal 22 Oktober tahun 1945. Kini momen tersebut diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Jadi Kiai Hasyim Asy'ari itu selain ulama juga beliau tokoh pahlawan yang pada waktu itu memperebutkan kemerdekaan Indonesia dari penjajah Belanda. Oke, next. Atas kesuksesannya beliau ditetapkan sebagai pahlawan nasional, ya, berdasarkan keputusan Presiden. Jasa Kiai Hasyim Asy'ari tentang resolusi jihad telah diangkat ke layar lebar yang berjudul Sang Kiai. Jadi kalau kalian pengen mengulas kembali sejarah beliau, bisa ditonton film Sang Kiai. Kiai Hasyim Asy'ari wafat pada pukul 3 pagi tanggal 25 Juli 1947 bertepatan dengan 7 Ramadan 1366 Hijriah. Jenazah beliau dimakamkan di kompleks Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. The next. Kemudian yang kedua ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Materi kita yang kedua ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan mempunyai nama kecil Muhammad Darwis. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini pendiri organisasi masyarakat Muhammadiyah.
Mempunyai nama kecil nama Muhammad Darwis. Beliau lahir dari kedua orang tua yang dikenal alim, soleh, dan soleha, yaitu Kiai Haji Abu Bakar selaku Imam Masjid Besar Kauman Kesultanan Yogyakarta, serta Nyai Abu Bakar Putri Haji Ibrahim, penghulu Keraton Kesultanan Yogyakarta. Garis nasab Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah putra dari Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Haji Muhammad Sulaiman bin Kiai Murtado bin Kiai Ilyas bin Demang Jurung Juru Kapindo bin Demang Jurung Juru Sapisan bin Maulana Sulaiman Ki Ageng Gribik bin Maulana Muhammad Fadwo bin Maulana Ainul Yakin Maulana Ishak bin Maulana Malik Ibrahim. Oke, next. Kiai Haji Ahmad Dahlan dididik dalam lingkungan pesantren sejak kecil. Di lingkungan itulah beliau menimba berbagai disiplin ilmu dan pengetahuan, termasuk agama Islam dan bahasa Arab. Pada tahun 1888, Kiai Haji Ahmad Dahlan pulang ke kampung halamannya. Jadi beliau juga sama seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tidak jauh pada waktu menuntut ilmu di tanah Jawa, juga di tanah Mekah Mukarramah. Sepulangnya dari Mekah, beliau diangkat menjadi khatib amin di lingkungan Kesultanan Yogyakarta. Pada tahun 1902 sampai dengan 1904, beliau menunaikan ibadah haji untuk kedua kalinya yang dilanjutkan dengan memperdalam ilmu agama kepada beberapa guru di Mekah. Oke, next. Pada tahun 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah. Setelah menimba ilmu, setelah sudah memperdalami semuanya, kemudian beliau mendirikanlah organisasi Islam yaitu Muhammadiyah. Untuk mewujudkan cita-cita pembaruan Islam di Nusantara, beliau ingin mengadakan satu pembaruan dalam cara berpikir, beramal, dan hidup menurut Al-Quran. Oke, next. Usianya di 66 tahun, tepatnya pada 23 Februari, Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat di Yogyakarta. Beliau kemudian dimakamkan di Karangkuncen, Karangkajen, Yogyakarta. Kemudian atas jasa-jasa beliau, Kiai Haji Ahmad Dahlan, maka pemerintah Republik Indonesia menganugerahi beliau gelar kehormatan sebagai pahlawan Indonesia. Gelar kehormatan tersebut dituangkan dalam SK Presiden RI nomor 657 tahun 1961 pada tanggal 27 Desember 1961. Dasar penetapan itu adalah sebagai berikut. Nah, pertama, Kiai Haji Ahmad Dahlan telah mempelopori kebangkitan umat Islam. Kedua, organisasi Muhammadiyah yang didirikannya telah banyak memberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsanya. Kemudian next. Kisah hidup dan perjuangan beliau ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, telah diangkat di layar juga, sudah difilmkan juga sama seperti beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Film ini juga bercerita tentang perjuangan dan semangat patriotisme anak muda dalam mempresentasikan pemikiran-pemikirannya yang dianggap bertentangan dengan pemahaman agama dan budaya pada masa itu dengan latar belakang suasana kebangkitan nasional. Nah, judul filmnya dari beliau yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, judulnya Sang Pencerahan. Semoga bisa bermanfaat pelajaran hari ini dan semoga bisa meneladani beliau-beliau, alatnya, mencari ilmunya bisa kita teladani dan bisa kita ambil untuk di kehidupan kita sehari-hari. Sekian dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon maaf.
ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berdoa. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri Innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya man salaman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.